Ada yang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibil Mustafa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan kemudahan-kemudahan lain yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan tersebut, sehingga Allah akan menambahkan nikmatnya sebagaimana telah Allah janjikan. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Amin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Kajian kita kali ini tentang satu ayat di dalam surat Al-Baqarah yang insyaallah ini adalah ayat yang sangat penting, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah mengatakan, Allah lah wali, Allah lah sebagai pemimpin, Allah sebagai penolong orang-orang yang beriman. Dan bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah mengeluarkan mereka daripada kegelapan menuju kepada cahaya yang terang. Sedangkan orang-orang kafir, aulia mereka, penolong-penolong mereka, pemimpin-pemimpin mereka adalah at-taghut. Taghut ini setan. Taghut ini segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bentuk pertolongan mereka, sama-sama menolong juga mereka ini, tapi bentuk pertolongannya yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, mengeluarkan mereka dari cahaya Allah Subhanahu wa taala menuju kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar, kata Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang akan menjadi ashabun nar, penduduknya neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalam neraka tersebut. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah itu menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman, yang akan mengeluarkan mereka daripada kegelapan menuju kepada cahaya yang terang. Maknanya mengeluarkan kita, mengeluarkan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kesesatan menuju kepada hidayah, daripada kesyirikan menuju kepada tauhid, daripada kekufuran menuju kepada iman. Inilah yang Allah tolong bagi kita untuk keluar dari semua ini. Karena sejatinya kita tidak akan mampu keluar daripada kesesatan menuju kepada hidayah. Kita tidak akan bisa keluar daripada syirik menuju kepada keimanan tauhid. Kita tidak akan bisa keluar daripada kekufuran menuju kepada keimanan kecuali dengan bantuan Allah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak usah pede, tidak usah terlalu bahasa Banjarnya koyok, bisa keluar sendiri. Tidak, kita tidak akan mampu untuk keluar dari itu semua. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya yang disebut dengan cahaya di dalam ayat ini adalah hidayah, adalah tauhid, adalah iman. Tiga perkara ini adalah cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan ini merupakan karunia. Karunia Allah Subhanahu wa taala dengan menolong kita keluar daripada ini semua. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak menginginkan kita di dalam kesesatan, yang tidak menginginkan kita di dalam kesyirikan, di dalam kekufuran. Allah tidak ingin, lalu Allah berikan kepada kita pertolongannya dan kita keluar dari itu semua.
Lalu pertanyaannya, kenapa kita ini kok harus ditolong? Karena bisakah keluar saurangan? Ya kan? Kenapa harus dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Karena sejatinya kita ini hamba-hamba Allah yang tidak kenal apa sih hidayah itu. Kita tidak tahu. Apa itu iman? Kita tidak ngerti. Apa itu tauhid? Kita tidak faham dengan itu semua. Makanya Allah menolong kita agar kita menjadi faham dengan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cahaya. Lalu apa bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kita keluar daripada kejelekan itu semua? Pertolongan Allah itu dalam bentuk Al-Quran. Masya Allah. Artinya kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran itulah yang akan menjadi penolong bagi orang-orang untuk keluar daripada apa-apa yang jelek menuju kepada apa-apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, "Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biidnih wa yahdihim ila siratil mustaqim." Dan Allah memberikan petunjuk dengannya. Dengan apa? Dengannya Al-Quran. Artinya kita ini diberi petunjuk untuk keluar daripada kegelapan menuju kepada cahaya. Itu dengan Al-Quran Allah berikan petunjuk kepada kita. Manittaba'a ridwanahu subulas salam, yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan oleh Allah jalan selamat bagi mereka. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Lalu dengan Al-Qur'an pula Allah akan mengeluarkan manusia itu dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan juga memberikan petunjuk kepada mereka untuk menuju jalan yang lurus. Tanpa ini kita tidak akan tahu mana jalan yang lurus, mana jalan hidayah, mana jalan menuju kepada keridhaan Allah, mana jalan yang subulas salam. Kita tidak tahu. Makanya dengan Al-Quran kita jadi tahu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah di lain ayat berkatakan juga, "Wa ma kunta tadri mal kitabu walal iman." Engkau itu tidak tahu, kata Allah, apa itu kitab, apa itu iman. Kalian tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. "Walakin ja'alnahu nuran." Akan tetapi Allah menjadikan Al-Quran ini sebagai cahaya bagi kalian, sebagai petunjuk bagi kalian, agar kalian ngerti apa itu iman, agar kalian ngerti apa itu kitab, agar kalian ngerti tentang apa itu jalan selamat. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina, yang dengannya Allah akan memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Artinya dengan Al-Quran ini Allah tunjukkan kepada jalan yang terang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan Al-Quran inilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan pertolongan kepada kita. Maka siapa yang ingin keluar daripada kesesatan menuju kepada hidayah, siapa yang ingin keluar daripada kesyirikan menuju kepada tauhid, siapa yang ingin keluar daripada kekufuran menuju kepada jalan iman, maka dekatlah dengan Al-Quran. Dekati itu Al-Quran, baca itu Al-Quran, tadabburi itu Al-Quran, fahami apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Lalu memintalah pertolongan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diri kita ini bisa mengamalkan apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita tadabburi, apa yang sudah kita fahami, sehingga itu bisa diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan ini sempurnalah kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cahaya Allah adalah cahaya hakiki, cahaya yang sebenarnya. Manusia itu perlu cahaya, Pak. Percaya pian kalau perlu cahaya kita ini. Coba pian mati lampunya ini. Kalang kabut kita kena. Kita perlu dengan cahaya. Begitu perlunya kita dengan cahaya sampai kita mau bayar. Listrik bayar, Pak. Wani pian kada bayar listrik. Dipagatnya lawan PLN. Iya kan? Perlu bayar kita sampai wani keluar duit untuk mendapatkan cahaya yang nama cahaya ini adalah cahaya semu. Cahaya kalau dimatikan listriknya lawan PLN kadap. Atau cahaya lampu, kalau minyaknya habis mati lampunya. Atau cahaya matahari yang begitu terang, ketika malam datang maka cahaya itu akan hilang. Tapi cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah hilang, karena dia adalah cahaya hakiki. Cahaya yang akan menyinari manusia ketika mereka berada di dunia, berjalan di atas bumi. Allah berikan cahaya berupa hidayah menuju kepada jalan yang benar.
Orang ini mati nanti Pak, masuk ke dalam kuburan, diberikan lagi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur mereka. Dan nanti ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, Allah tetap akan memberikan cahaya. Cahaya Allah tidak akan pernah mati meskipun diri kita telah mati. Dalam ayat dikatakan bahwasanya awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi fihi fin nas kaman mathaluhu fidh dhulumat. Ini Allah menerangkan cahaya yang diberikan oleh Allah ketika manusia berada di dunia. Ketika kita masih hidup, Allah katakan, apakah yang orang-orang tadi yang sebelumnya mati mereka tidak dapat hidayah? Hakikatnya mati orang yang tidak dapat hidayah. Hakikatnya mati orang yang berada di atas kesesatan. Fa ahyaina, lalu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka. Wa ja'alna lahu nura, lalu Allah jadikan untuk orang yang Allah hidupkan ini cahaya bagi mereka. Yakni berupa hidayah untuk berjalan di atas muka bumi ini. Yamshi bihi fin nas, dia berjalan di antara manusia dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cahaya yang Allah berikan, dia mampu untuk berjalan di antara manusia. Kaman mathaluhu fidh dhulumat, apakah kalian mau membandingkan orang yang seperti ini, kata Allah, dengan orang-orang yang berada di atas kegelapan? Ini ketika mereka di dunia berjalan ke sana kemari, mereka dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Langkahnya diiringi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang didapat oleh orang ini, dan inilah cahaya Allah yang ketika mereka masih hidup di dunia. Mati orang ini kemudian, apakah cahaya Allah akan habis seperti cahaya minyak, seperti cahaya matahari, seperti cahaya yang dihasilkan oleh lampu? Tidak. Ketika mereka mati dan masuk ke dalam kuburnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, innal mu'mina fi qabrihi la fi rawdatin khadra. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang seperti ini, di dalam kuburnya mereka berada di taman-taman yang hijau. Tamannya hijau, warna hijaunya itu kelihatan kalau ada cahaya, Pak. Kalau di wadah kadap, habang, hijau, kuning, biru, coklat, putih, sama berataannya, Pak. Karena kelihatan, hirang berataan. Nah, diterletakkan di kebun yang hijau, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yurahhibu lahu fi qabrih 70 dhira'an. Lalu kuburnya yang cuma 1 kali 2 meter tadi dilebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 70 hasta. 70 hasta itu kira-kira 30 meter. Kayak apa orang kuburannya 30 meter? Bisa-bisa rumah kita gini lebarnya kan ada 30 meter ya. Kalau ini kuburannya dijadikan oleh Allah 30 meter, 70 dhira'an. Wa yunawwiru lahu qal qamari lailatal badr. Dan ketika mereka ini berada di dalam kuburnya, Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur itu bercahaya seperti cahayanya bulan di saat dia bercahaya di dalam dalam purnamanya. Cahaya purnama yang sempurna, itu cahaya yang diberikan oleh Allah. Gambaran terangnya cahaya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia, orang-orang yang beriman. Di 2 tempat sudah kita dapat. Tempat ketiga adalah akhirat. Ketika mereka nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka berjalan di atas sirat. Sirat itu gelap, Pak. Mungkin kita tanya, loh, sirat kan bawahnya neraka. Neraka kan api. Kenapa kok siratnya gelap? Kenapa, Pak? Kira-kira, Pak? Logikanya kayak, Pak, kalau di bawahnya ada api, di atas pasti terang. Tapi kenapa sirat ini menjadi gelap? Karena api neraka jahanam bukan seperti api kita. Api neraka jahanam itu dikatakan dipanaskan selama 3000 tahun. Dia menjadi putih, menjadi merah, menjadi putih, lalu pada akhirnya apinya menjadi berwarna hitam. Jadi meskipun dia api, warnanya hitam, jadi kadap. Tidak ada terang-terangnya sama sekali. Lalu apa yang diberikan oleh Allah sebagai cahaya pada orang-orang yang beriman? Allah mengatakan, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Kalian nanti akan lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman laki-laki, orang-orang yang beriman perempuan, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka itu memancar di depan mereka dan di sebelah kanan mereka. Ini yang akan diberikan oleh Allah ketika orang-orang ini berada di akhirat. Inilah cahaya hakiki, cahaya yang sebenarnya. Artinya tidak ada padamnya, terus akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
Kita tentu ingin menjadi orang-orang yang mendapatkan cahaya seperti ini. Lalu siapa orang yang akan mendapatkan cahaya Allah? Di dunia, di kuburnya, dan di akhirat. Atau amal apa yang akan menjadikan seseorang mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, di kuburnya, dan di akhirat? Kita semua menginginkan yang seperti itu. Maka ada beberapa amalan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan untuk mendapatkan cahaya ini. Yang pertama adalah kabar gembira pada orang-orang yang miskin, pada orang-orang yang tidak punya apa-apa di dunia ini, yang tidak punya kedudukan, yang tidak punya jabatan, yang mungkin bahkan ketika dia datang di tengah manusia, dia tidak dianggap ada. Dan ketika dia pergi, dia hilang, dia tidak dicari. Orang tidak pernah merasa kehilangan orang ini. Dan ketika dia datang, orang pun tidak merasakan mendapatkan sesuatu. Beda kalau kita misalnya tiba-tiba di sini datang siapa, misalnya ketua MPR misalnya datang, wah itu kan pina lain. Kalau atau ketua PP Muhammadiyah datang di sini, oh, orangnya datang disambut. Tapi ini tidak, dia datang pun tidak ada artinya, dia hilang pun orang tidak akan cari. Nah, orang-orang seperti ini ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar dengan kemiskinan yang dia dapatkan, yang dia derita, maka itu jadi kabar gembira bagi mereka dengan cahaya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, yajtami'u yaumal qiyamah, yajtami'una, orang-orang tadi nanti berkumpul pada hari, dikumpulkan pada hari kiamat. Berkumpul mereka pada hari kiamat, fayuqalu aina fuqara'u hadhil ummah. Maka ada suara yang memanggil mereka, mana orang-orang fakir yang ada di dalam umat ini? Mana kaum fakirnya ini mana? Maka fayaqumuna wa yuqalu lahum. Maka mereka ini berdiri. Setelah dicari mana orang-orang fakir, mereka pun berdiri. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, mada amiltum? Apa yang sudah kalian lakukan ketika kalian berada di dunia? Fayaqulun, lalu mereka menjawab, Rabbana ubtulina fasabarna wa wallaital umura was-sultana ghairana. Wahai Allah, kami diuji dengan kemiskinan dan kami sabar. Dan engkau telah menyerahkan kepemimpinan, engkau telah menyerahkan jabatan-jabatan bukan kepada kami, wahai Allah. Fayaqulullahu azza wa jal, sadaqtum. Lalu Allah mengatakan, benar apa yang kalian katakan. Fayadkhulunal jannah qablan nas. Lalu mereka ini masuk ke dalam surga sebelum orang-orang yang lain masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa syiddatul hisab ala dzawil amwal was sultan. Maka yang tertinggal adalah merasakan beratnya hisab. Hisab pada hari kiamat itu berat. Yang merasakan bukan mereka, yang merasakan siapa? Dawil amwal was sultan, orang yang punya harta dan orang-orang yang punya kedudukan. Lalu qalu fa ainal mu'minuna yauma idzin ya Rasulullah. Lalu Nabi pun mengatakan, kemana nanti mereka itu wahai Nabi? Orang-orang beriman ini kemana? Orang-orang miskin tadi itu kemana? Kata sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mengatakan, qala yudha'u lahum karasiyyu min nur mudhallalun 'alaihimul ghamam. Diletakkan untuk mereka duduk kursi-kursi yang terbuat dari cahaya. Lalu di atas mereka ini ada naungan, awan yang menaungi mereka daripada panasnya hari tersebut. Yakunu dzalikal yaum 'alal mu'minina aqsara min sa'atin minan nahar. Dan saat itu bagi orang-orang yang beriman waktunya begitu singkat, seperti 1 jam saja di waktu siang hari. Nah, kenapa diadakan waktunya singkat? Orang menunggu hisab, orang dihisab menunggu putusan Allah Subhanahu wa taala itu berdiri selama 40 tahun, Pak. Dalam keadaan tidak pakai sandal, dalam keadaan tidak berbaju, dalam keadaan kepanasan, dalam keadaan tidak disunat. Mereka tunggu selama 40 tahun dan mata mereka terus melihat ke atas, menunggu apa yang akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Sedangkan orang-orang miskin yang sabar dengan kemiskinannya, tetap mereka di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sudah duduk-duduk di atas kursi yang terbuat dari cahaya, dan 40 tahun tidak terasa 40 tahun bagi mereka, tapi sekedar 1 jam di waktu siang. Masya Allah, ini
cahaya yang Allah berikan menjadikan mereka ini selalu mendapatkan kemudahan ketika ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah apa yang bisa kita ambil daripada apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Pada orang-orang yang miskin, pada orang-orang yang kita tidak punya, orang-orang yang mungkin kekurangan di dalam kehidupan dunia ini, sabar. Kayak Pak Ustadz ini minyak goreng langka, ya sabar sudah. Kalau ribut-ribut ya kan, sabar. Kita makan dimsum enak ya, kalau berkukus beradaan apa? Direbus semuanyaan atau dikukus. Udah, kada pakai minyak-minyakan sudah. Malah bagus kalau Pak, kalau makan yang direbus-rebus ini. Kalau ada kolesterol pian, sehat insya Allah. Ya kan? Nah mereka ini sabar dengan apa-apa yang mereka dapatkan di dunia. Dan sabarnya mereka tidak meninggalkan kesabaran tersebut, tidak menjadikan mereka ini lalu lupa dengan iman, lalu menjadikan mengambil segala sesuatu untuk menutupi kemiskinannya. Sedangkan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Mereka tetap rasakan kemiskinan tersebut sambil berharap Allah memberikan kebaikan kepada dirinya. Tapi dia tidak pernah melanggar, sehingga untuk mencukupi dirinya dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Dia tidak pernah melakukan yang seperti itu. Ini yang pertama. Orang-orang yang miskin dan sabar dengan kemiskinannya serta tetap berada di jalan keimanan. Orang yang kedua adalah orang-orang muhajirin yang meninggalkan negerinya menuju kepada negeri lain untuk mendapatkan, untuk menyelamatkan agama mereka. Jadi kaum muhajirin yang berhijrah dari Makkah menuju Madinah ini untuk menjaga agama mereka. Mereka ini orang-orang yang dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya'tillaha qaumun yaumal qiyamah nuruhum kanuris syams." Kata Nabi, nanti hari kiamat akan datang satu kaum yang cahaya mereka itu seperti cahayanya matahari. Masya Allah, terang sekali. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Anahnuhum ya Rasulullah, apakah yang dapat cahaya seperti matahari itu kami wahai Nabi? Sahabat-sahabatmu wahai Nabi?" Maka Nabi mengatakan, "Qala la walakum khairun katsir." Tidak, bukan kalian, meskipun kalian tetap mendapatkan kebaikan yang banyak, kata Nabi, karena mereka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahum al-fuqara'ul muhajirun alladziina yuhsyaruna min aqtaril ard. Mereka ini adalah al-fuqara'ul muhajirun, orang-orang miskin tadi yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah kumpulkan min aqtaril ard, dari segala penjuru dunia. Allah kumpulkan orang-orang yang berhijrah ini tadi. Maka Allah akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah berikan cahaya kepada mereka seperti cahaya matahari. Nah ini, kenapa begitu hebat apa yang dikaruniakan oleh Allah? Karena orang-orang yang berhijrah, ini orang-orang yang berhijrah di zaman Rasul SAW, ini orang-orang yang berani mengorbankan semuanya. Mereka tinggalkan hartanya, mereka tinggalkan kehidupan mereka untuk menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab ini Allah berikan kepada mereka cahaya. Kita kalau tahu namanya Suhaib bin Sinan, ini Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Ini waktu mau berhijrah, beliau orang kaya. Waktu beliau mau berhijrah ke Madinah, hartanya disembunyikan. Lalu beliau berangkat menuju Madinah. Di tengah jalan, beliau dicegat oleh orang-orang kafir. Lalu dikatakan kepada Suhaib radhiyallahu anhu, "Kamu tidak boleh hijrah. Tidak boleh pergi meninggalkan Mekah, harus tetap di kota Mekah." Maka Suhaib pun ngotot, dia akan hijrah, tetap dia dihalangi. Maka Suhaib pun mengatakan kepada mereka, "Bagaimana kalau kalian saya berikan harta? Kalian tahu harta saya banyak. Harta saya telah saya sembunyikan di satu tempat. Saya akan berikan semua harta saya kepada kalian dengan satu syarat, biarkan saya pergi menuju kota Madinah." Orang kafirnya melihat duit banyak, jadinya. Ya kalau oke, ya orang kafirnya. Ditunjukkanlah tempat persembunyian harta tersebut, lalu diberikan kepada mereka, dan Suhaib pun pergi ke kota Madinah. Betapa mahal dia harus membayar perjalanan hijrahnya. Inilah orang-orang muhajirin. Maka Allah karuniakan kepada mereka seperti ini dengan cahaya seperti cahaya matahari. Nah ini karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini tidak ada lagi Pak hijrah, ya kan? Karena hijrah menyelamatkan agama. Tapi ada hijrah yang makna yang lain. Hijrah dengan makna yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap hijrah kita ini akan menjadikan hijrah sebagaimana hijrahnya para sahabat, yang akan menjadikan mereka mendapatkan
cahaya seperti cahayanya matahari. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang muhajir, orang yang berhijrah, itu adalah orang yang berhijrah meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita misalnya hari ini telah berhijrah, meninggalkan riba menuju kepada sesuatu yang baik, meninggalkan penipuan-penipuan menuju kepada yang baik, meninggalkan bid'ah menuju kepada sunnah, meninggalkan segala yang dimurkai oleh Allah menuju kepada segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin agar ini juga disebut hijrah, hijrah yang akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap agar hijrah kita ini menjadi hijrah yang sebenar-benarnya. Kada sampai kita berbulik lagi kepada asal kita dulu seperti apa. Kita tidak ingin menjadi yang seperti itu. Kita ingin tetap berada dan istiqamah di atas jalan yang baru yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada diri-diri kita, dengan harapan kita akan mendapatkan cahaya nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua, orang-orang yang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang yang pergi ke masjid di waktu gelap. Waktu sholat yang gelap itu ada dua, subuh dan isya. Nah, dua sholat ini ketika orang-orang itu menjalankannya dengan ikhlas menuju ke masjid, mereka ingin mengerjakan sholat dengan berjamaah, maka ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cahaya. Karena sesungguhnya dua sholat ini dua sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Kalau kita berat sholat subuh, maka hati-hati, bisa-bisa ada tanda-tanda kemunafikan pada diri kita. Kita berat untuk sholat isya, maka sekalian aja gampang, ya kan? Dimudah-mudahkannya sampai kemudian teguring, gak ada ingat sembahyang lagi. Nah, maka ini jangan-jangan ada tanda-tanda kemunafikan pada diri kita. Karena Nabi mengatakan, athqalus salati 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Dan orang yang melakukan ini mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira. Apa kata Nabi? Basyiril masya'ina fil dhulam ilal masjid. Berikan kabar gembira kepada mereka yang berjalan di waktu gelap menuju kepada masjid untuk melaksanakan salat mereka, bin nurit tam yaumal qiyamah. Mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada saat nanti hari kiamat. Nah, ini amal yang istimewa, salat subuh dan salat isya. Orang-orang yang mendatanginya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah menjanjikan untuk mereka ini cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Dan cahaya yang sempurna pada hari kiamat seperti tadi dikatakan di dalam ayat, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka itu memancar di depan dan di sebelah kanan mereka ini. Nah, ini apa namanya? Salah satu amalan yang akan menjadikan kita mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak. Lalu yang kemudian yang berikutnya, cahaya itu juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ashabul Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Karena tadi dikatakan bentuk pertolongan Allah untuk mengeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya itu apa? Al-Quran. Maka orang yang dekat dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan memberikan kepada mereka cahaya. Ini amalan yang istimewa, amalan yang luar biasa, yang ketika manusia ini mengerjakannya akan juga mendapatkan keistimewaan. Karena Al-Quran itu kitab yang istimewa. Isinya adalah isi yang istimewa, turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah kalamullah, kata-katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengistimewakan Al-Quran pasti akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dekat dengan Al-Quran, yang erat hubungannya dengan Al-Quran, mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa malaikat yang paling mulia? Jibril alaihissalam. Kenapa dia menjadi mulia? Karena dia membawa Al-Quran. Negeri apa yang paling mulia? Makkah Al-Mukarramah. Kenapa Makkah menjadi mulia? Karena Al-Quran diturunkan di situ. Bulan apa yang paling mulia? Ramadan. Kenapa Ramadan menjadi mulia?
Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Malam apa yang paling mulia? Malam Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar dikatakan malam paling mulia? Karena Al-Quran turun pada saat itu. Siapa manusia yang paling mulia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau menjadi orang yang paling mulia? Karena Al-Quran turun kepada dirinya. Maka ketika kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, senang dengan Al-Quran, dijamin kita pun akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran ini dikatakan sebagai orang-orang khusus yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang khusus di sisi Allah adalah orang yang dekat dengan Al-Quran. Rasul mengatakan, inna lillahi ahliyin minan nas. Allah itu punya ahli. Ahli ini bukan keluarga, tapi maknanya adalah orang-orang yang khusus, yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu manhum ya Rasulullah. Siapa orang-orang dekatnya Allah itu wahai Rasul? Maka Nabi mengatakan, hum ahlul Quran. Mereka adalah ahli Al-Quran. Mereka ini adalah orang-orang yang ahlullah wa khasatuh. Mereka akan menjadi ahlullah, menjadi orang-orang yang dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa ahli Quran itu? Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, mereka yang menghafalkan Al-Quran, mereka yang mentadabburi Al-Quran, mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai akhlak mereka. Inilah yang disebut sebagai ahlul Quran. Inilah yang disebut sebagai ahlullah wa khasatuh, orang-orang yang khusus di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang seperti ini, Al-Quran ini seperti cahaya, Pak, ya kan? Meskipun di sebelahnya tidak punya cahaya, tetap kecipratan lawan terangnya. Makanya Rasul mengatakan, man qara al-Qur'ana wa ta'allamahu wa amila bihi. Orang yang membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran, wa ta'allamahu, dan mempelajari Al-Quran, dipelajari apa sih yang diinginkan oleh Allah. Makanya kita hari ini kan jadwal hari Selasa ini belajar tafsir, belajar Al-Quran. Kita mengharap ini, Pak. Nggak usah mengharap yang lain-lain, tidak usah. Mengharap ini aja. Orang yang membaca Al-Quran, lalu dia mempelajari Al-Quran, lalu kita mohon kepada Allah, wa amila bih, mengamalkan apa yang sudah kita ketahui daripada Al-Quran ini tadi. Al-ulbisa yaumal qiyamati tajam min nur, akan diberikan mahkota yang terbuat dari cahaya. Dawuhu mithlu daw'is syams, cahayanya seperti cahaya matahari. Mahkotanya ini seperti cahaya matahari. Ini orangnya yang ini tadi, yang melakukan. Karena dia cahaya, Al-Quran ini cahaya. Al-Quran dalam Al-Quran juga disebut sebagai cahaya. Maka cahaya ini orang-orang yang dekat meskipun tidak melakukan yang seperti ini tetap dapat cahaya. Siapa di antara mereka ini? Orang tuanya, Pak. Kita punya anak, kita suruh dia belajar Al-Quran, kita suruh dia mengamalkan Al-Quran, ajarkan kepadanya, fahamkan tentang Al-Quran, lalu dia beramal dengan Al-Quran. Maka dikatakan oleh Nabi, wa yuksa walidahu hullatan. Orang tuanya akan diberikan dua pakaian, dua perhiasan, dua jubah, dua pakaian yang la taqumu bihimad dunya, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia. Bajunya saja tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Fayaqulan, lalu dua orang tuanya ini kaget. Kenapa ini ada hadiah dari Allah berupa jubah atau pakaian yang istimewa ini tadi? Maka dikatakan kepada kedua orang tua ini tadi, dikatakan bima kusina hada. Kenapa? Dengan apa ini? Apa yang menjadikan kami diberikan pakaian ini? Amal apa yang kami lakukan? Maka dikatakan fayuqalu bi akhdi waladikumal Qur'an, dengan sebab anakmu yang tadi membaca, mengamalkan, belajar kepada Al-Quran ini tadi. Nah, ini orang tuanya saja dapat, karena istimewanya Al-Quran. Bukan cuma dia yang melakukan yang dapat. Kalau kita sholat, Pak, yang dapat sholatnya ya kita. Kita puasa, yang dapat kebaikan daripada puasa siapa? Ya kita. Tak mungkin tetangga kita dapat kebaikan daripada puasanya, kada. Ya kita yang dapat. Tapi ketika orang itu dekat dengan Al-Quran, bapaknya akan mendapatkan kebaikan dengan sebab Al-Quran ini tadi. Makanya sekarang ini kan orang
berlomba-lomba untuk memasukkan anak mereka ke dalam sekolah-sekolah tahfidz, ke dalam sekolah-sekolah yang mengajarkan tentang Al-Quran, ya kan? Tapi masih sayang kadang-kadang sekolahnya mahal ya kalau Pak. Larang lah sekolahnya. Sedangkan kita ini kaum muslimin kan, kalau yang mahal-mahal ini biasanya agak berat, ya kan? Tapi mudah-mudahan kayak di masa-masa yang akan datang mungkin insya Allah akan lebih murah lagi, sehingga semua anak-anak kaum muslimin ini akan bisa dekat dan mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah kitab yang istimewa, kitab yang tidak ada satupun kitab yang seistimewa Al-Quran, tidak ada. Makanya sampai aneh kalau ada siapa itu pendeta yang ngomong, oh ini Al-Quran ini ada 300 ayat harus dihapus. Ente kira ini komik apa? Kok mau dihapus-hapus? Ini Al-Quran, ini kalamullah, tidak bisa dihapus. Al-Quran ini penjaganya banyak. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa lagi yang menjaga Al-Quran? Hati-hati para huffaz. Hatinya orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Al-Quran telah masuk di dalam hati mereka. Mereka penjaga Al-Quran. Coba rubah saja ayatnya kayaknya, mereka akan tahu bahwasanya ini salah, bukan seperti yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibaca, bukan yang seperti ini. Nah, ini penjaga-penjaganya. Kok enak dia mau ngomong 300 harus dihapus. Dikiranya Al-Qur'an itu model kitab-kitab biasa gitu, Pak. Tiap tahun bisa direvisi. Tidak, Al-Qur'an akan sepanjang zaman akan tetap sesuai dengan zaman yang dia ada di sana. Artinya zaman yang harus menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini salah satu hikmah dekat dengan Al-Quran. Jadi kita berharap kalau kita menyekolahkan anak-anak kita di sekolah-sekolah Al-Quran menjadi penghafal-penghafal Al-Quran, iringi lagi dengan pengamal Al-Quran. Nah, maka ini istimewa. Kita nyupot biayanya saja, karena di akhirat dapat bagiannya, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang membaca surat Al-Kahfi. Nah, orang yang membaca surat Al-Kahfi ini dikatakan orang yang rutin membaca ini akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Bahkan cahayanya begitu sangat terang, sampai-sampai dikatakan cahaya itu mulai tempat berdirinya sampai ke Mekah. Kalau orangnya orang Banjarbaru ke Mekah itu jaraknya berapa? 1000 kilo lebih lah. 10.000 kilo lebih ya. Pokoknya 9 jam 10 jam hanya sampai naik pesawat. Kalau pian naik kereta api ya tambah lawas lagi. Berjalan batis kada tahu berapa bulan sampainya, ya kan? Ini naik pesawat 11 jam hanya sampai. Cahayanya begitu jauh. Orang-orang yang membaca surat Al-Kahfi sebagaimana dalam satu riwayat, man qara'a surat Al-Kahfi kanat lahu nuran yaumal qiyamati min maqamihi ila Makkah. Wa man qara'a bi 10 ayatin min akhiriha thumma kharaja ad-dajjal lam yusallit alaih. Orang yang membaca surat Al-Kahfi maka akan diberikan cahaya dari tempatnya sampai nanti di Mekah. Dan orang yang membaca 10 ayat daripada akhir surat Al-Kahfi dan pada saat keluar Dajjal mereka akan mendapatkan perlindungan daripada gangguan si Dajjal ini tadi. Ini 10 ayat. Tapi hadis-hadis ini ada yang mengatakan 10 ayat yang pertama, ada yang mengatakan 10 ayat yang terakhir. Ada yang mengatakan qara'a, ada yang mengatakan membaca, ada yang mengatakan menghafalkan. Jadi kayak apa ini caranya? Ya sudah, kada usah dibikin ribut. Hafalkan 10 ayat pertama, hafalkan 10 ayat terakhir, gampang, selesai. Kan kalau kita menghafalkan kan membaca juga. Kalau sekalinya yang bujur menghafalkan, nah kita kan kada tersalah. Kalau cuma baca aja nanti kalau sekalinya yang dapat bonus ini yang menghafalkan, kita luput dari bonus. Maka kita hafalkan. Sedikit saja, itu ayatnya sedikit saja dan insya Allah gampang bagi kita untuk mendapatkan hafalan yang seperti ini. Nah, ini yang akan dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang akan kita bahas tentang bacaan surat Al-Kahfi biasanya kita baca di mana, Pak? Hari Jumat. Nah, masalah hari Jumat ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama sebenarnya. Kenapa? Karena hadis-hadis yang sahih seperti tadi yang saya sebutkan itu tidak menyebutkan hari Jumat. Yang dikatakan cuma man qara'a suratal kahf, barang siapa membaca surat Al-Kahfi. Di riwayat lain di dalam Bukhari dikatakan ada orang malam-malam itu baca surat Al-Kahfi, lalu seperti awan turun dari atas langit. Ketika awan ini turun,
kudanya jadi gelisah, kudanya jadi loncat-loncat, kuda yang dia ikat ini tadi. Dan di sebelah kuda tadi ada anaknya yang sedang tidur. Orang ini takut kalau sampai anaknya terinjak kuda, maka dia berhenti membaca surat ini tadi. Besoknya dia padahkan lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tadi malam begini dan begini. Maka apa kata Nabi? Baca terus, kata Nabi. Tidak wahai Nabi, saya lihat kuda saya ini loncat-loncat, saya takut kalau anak saya jadi celaka. Tidak, kata Rasulullah, baca dan baca, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya yang turun tadi malam itu adalah malaikat yang sedang membawa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua ini tidak menyebutkan hari Jumat. Lalu kenapa ini diamalkan pada hari Jumat? Nah, mengamalkan pada hari Jumat itu berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, "Man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ah adha'a lahu min nur fi ma bainahu wa baina baitil atiq." Orang yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, maka mereka ini akan mendapatkan sinar antara tempatnya sampai Ka'bah Baitul Atiq. Baitul Atiq itu Ka'bah. Nah, yang jadi masalah hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Seperti apa perselisihan para ulama? Para ulama mengatakan hadis ini tidak sahih. Kenapa tidak sahih? Hadis ini bukan bersumber dari Nabi SAW. Hadis ini adalah perkataan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, perkataan sahabat. Maka dikatakan oleh Ibnu Hajar, hadis ini derajatnya mauquf. Hadis mauquf itu hadis yang tidak dikatakan oleh Nabi, tapi dikatakan oleh para sahabat. Paham Pak? Ini perkataan sahabat, bukan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dari sisi sanadnya, dari sisi periwayatnya, stopnya bukan di Nabi tapi pada Abu Sa'id Al-Khudri. Dari sisi isinya dia bertentangan dengan yang lebih sahih, seperti hadis pertama yang kita baca tadi, man qara'a suratal kahf, siapa yang membaca surat Al-Kahfi, kanat lahu nuran yaumal qiyamah ila akhir, maka dia akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Bertentangan dengan ini lebih sahih hadisnya. Ini langsung sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak menyebutkan kalimat hari Jumat ataupun malam Jumat. Maka para ulama mengatakan bahwasanya pengkhususan hari Jumat untuk surat Al-Kahfi ini tidak sahih. Lalu kapan surat Al-Kahfi itu dibaca? Terserah pian. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, silahkan dibaca. Apakah tidak mendapatkan cahaya? Tetap mendapatkan cahaya, karena Rasul mengatakan man qara'a suratal kahf, siapa yang membaca surat Al-Kahfi mereka akan mendapatkan cahaya. Nah ini, jadi terserah kita mau baca kapanpun dibaca. Surat Al-Kahfi tidak dikhususkan pada hari Jumat. Ini pendapat pertama. Nah, pendapat yang kedua, ini salah satu pendapat daripada Syekh Albani. Syekh Albani Syekh Albani mengakui bahwasanya hadis ini adalah mauquf dan cuma dikatakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Diakui oleh Syekh Albani. Tapi Syekh Albani mengambil kesimpulan bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri ini tidak mungkin mengatakan hari Jumat kalau tidak bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faham maksudnya apa? Kalau Abu Sa'id kadang mungkin ngarang, maksud beliau kayak itu nah. Abu Sa'id tidak mungkin ngarang, ini pasti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kepastian bahwasanya itu datang dari Nabi itu berdasarkan asumsinya Syekh Albani. Jadi orang yang mengatakan membaca pada hari Jumat ataupun malam Jumat, ya ini asumsi daripada para ulama ini tadi yang mengatakan hukum daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini dihukumi sebagai hadis yang datang dari Nabi, karena anggapan mereka tidak mungkin Abu Sa'id Al-Khudri ngarang lalu mengatakan hari Jumat. Tapi yang kuat, yang jelas, hadis-hadis yang lebih kuat daripada Abu Sa'id Al-Khudri tidak pernah menyebutkan kalimat hari Jumat, maka boleh dibaca kapan saja. Nah, ini ada dua pendapat. Jadi kalau pian biasa sudah membaca hari Jumat, ya sudah, terserah pian, kata bapak. Ulun Jumat aja Ustaz, atau malam Jumat, ya sudah, tidak masalah. Ulun kalau Jumat ini di kantor kada sempat baca, ya sudah baca hari hari Sabtu, atau baca hari Ahad, baca hari Senin, Selasa, Rabu dan yang lain-lainnya. Karena janji Nabi itu mengatakan siapa yang membaca surat Al-Kahfi. Sedangkan yang lain mengatakan tadi, hadis yang mauquf tadi mengatakan bahwasanya itu di malam Jumat ataupun di hari Jumat. Nah, ini
wallahu alam. Yang jelas dua-duanya ini ada dikatakan oleh para ulama, sehingga tidak perlu menjadi sesuatu yang dipertentangkan. Tapi kalau ada orang baca hari Rebo, ya jangan ditagur juga ya, karena mereka juga kalau mau jujur-jujuran lebih kuat yang saben hari. Kalau hendak anunya, kalau dilihat dari ininya lebih kuat yang setiap hari dibaca atau tidak dibatasi oleh hari-harinya. Ini salah satu atau beberapa amal. Yang terakhir malah sedikit lagi. Ini insya Allah khusus untuk ibu-ibu. Ibu-ibu itu biasanya kalau duduk-duduk biasanya kan sambil bekutuan, sambil mencabuti uban ya, iyalah Bu. Nyaman kan? Kalau kada dicabuti gatal. Sedangkan ada dalil yang melarang, bahkan para ulama mengatakan yang memakruhkan, yang paling ringan itu makruh, tidak disukai ini. Ini adalah mencabut uban. Karena Nabi mengatakan asyaibu nurul mu'min. Uban itu cahayanya orang-orang yang beriman. Maka la yashibu rajulun syaibatan fil Islam illa kanat lahu bikulli syaibatin hasanah wa rufi'a biha darajah. Dan tidaklah seseorang itu keluar ubannya di saat dia di dalam keadaan Islam, kecuali satu uban itu tadi menjadikan dia mendapatkan satu kebaikan dan dia ditinggikan satu derajat gara-gara uban. Jadi tidak boleh dicabut, karena Rasulullah SAW mengatakan la tantifu syaib ma min muslim yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Jangan kalian cabut uban orang yang Islam beruban, maka akan jadi cahaya nanti pada hari kiamat, bercahaya gara-gara uban. Makanya suatu hari Nabi SAW melihat orang mencabuti uban. Mungkin kayak kita di sini juga kalau lah bahari itu duduk-duduk sambil mencabuti uban. Apa kata Nabi? Man sya'a falyantif nurah. Siapa yang kepingin, siapa yang suka, silahkan cahayanya dicabuti, kata Allah, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini pemberitahuan bagi kita bahwasanya yang namanya uban itu jangan dicabut. Kalau disemir bagaimana Ustadz? Itu lain lagi Pak. Ada dalil yang membolehkan disemir, ya kan? Tapi yang dilarang mencabut, menyemir, ada anjuran. Jadi berbeda. Yang dilarang adalah dicabut. Jadi jangan dicabut. Kalau hendak kelihatan anum terus ya disemir, ya kan? Kada mau tuha misalnya, ya kan, rambutnya beruban terus supan menjadi tuha hendak 17 tahun terus, ya disemir, tidak ada masalah. Nah, ini beberapa amalan dan beberapa kelompok manusia yang mendapatkan cahaya, dan cahaya ini adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang kafir mereka tidak punya cahaya. Di hari kiamat, di kuburnya, di dunia mereka tidak akan pernah mendapatkan cahaya. Bahkan mereka keluar daripada cahaya menuju kepada kegelapan, dan pada akhirnya mereka akan masuk di dalam neraka dan kekal di dalamnya. Kira-kira ini yang bisa disampaikan. Aqulu qawli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.